Gelar juara ganda campuran Al Ain Masters 2025 dipastikan milik Indonesia setelah dua pasangan merah putih sukses menciptakan final dramatis menegangkan. Halo para pecinta bulu tangkis Indonesia, kembali lagi bersama kami di channel Berita Olahraga Terpanas. Hari ini kita punya kabar yang luar biasa membanggakan dari ajang Al Ain Masters 2025 di Uni Emirat Arab. Betul sekali, euforianya terasa sampai ke tanah air. Ganda campuran kita benar-benar membuat gebrakan besar. Satu gelar juara sudah pasti dalam genggaman Indonesia. Ini berita yang sangat kita nantikan. Benar, dan sorotan utamanya tentu saja tertuju pada pasangan baru yang sedang naik daun, Dejan Ferdinandsyah dan Bernardine Anindya Wardana. Mereka berhasil melaju ke babak final setelah melalui pertarungan yang super dramatis di semifinal. Super dramatis adalah kata yang tepat. Mereka lagi-lagi harus bermain rubber game. Sepertinya ini sudah menjadi ciri khas mereka ya. Pada hari Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025, di Khalifah bin Zaid Stadium, mereka berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri. Tepat sekali, lawan mereka adalah Zaidan Arrafi Awal Nabawi dan Jessica Mayarisma Wardani. Pertarungan antar sesama wakil Indonesia ini benar-benar menguras emosi. Dejan dan Bernardine sempat tertinggal di game pertama. Ya, pemandangan yang sudah biasa kita lihat dari pasangan asal PB Jarum ini. Mereka kalah di game pertama dengan skor 17-21. Banyak yang sempat khawatir, tapi kombinasi senior-junior ini membuktikan mental mereka bukan kaleng-kaleng. Kematangan Dejan sebagai pemain yang lebih senior benar-benar terlihat. Dia mampu membawa ketenangan di poin-poin krusial. Mereka berhasil bangkit dan merebut game kedua dengan skor tipis 21-19. Dan puncaknya di game penentu, benar-benar adu mental dan strategi. Kejar-kejaran poin terjadi, tapi Dejan dan Bernardine menunjukkan kelasnya dan menutup pertandingan dengan skor 20-20. Kemenangan yang luar biasa. Ini adalah kemenangan rubber game keempat mereka secara beruntun di turnamen ini. Sejak babak 32 besar, perjalanan mereka tidak pernah mudah, selalu diwarnai laga yang menegangkan dan penuh tekanan. Saya ingat betul, di babak pertama saja mereka hampir tersingkir. Saat itu mereka melawan wakil India Nitin HV dan Srinidhi Narayanan. Sempat tertinggal jauh 9-14 di game ketiga, tapi berhasil comeback. Itu sudah menunjukkan betapa kuatnya mental mereka. Dan di babak kedua serta perempat final polanya selalu sama. Kalah di game pertama, lalu bangkit di dua game berikutnya. Konsistensi dalam comeback ini yang patut diacungi jempol. Ini adalah prestasi fenomenal untuk pasangan yang baru dipasangkan sekitar 2 minggu. Kabar baiknya tidak berhenti di situ. Kemenangan Dejan dan Bernardine ini disusul oleh kemenangan pasangan ganda campuran kita yang lain, yaitu Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Mereka juga tampil gemilang. Betul, Marwan dan Aisyah juga harus berjuang keras melawan pasangan Turki, Emre Sonmen dan Yesemen Bektas. Sama seperti Dejan Bernardine, mereka juga menang lewat pertarungan comeback yang sengit. Mereka kalah di game pertama dengan skor 15-21, tapi kemudian mengamuk di dua game berikutnya. Mereka merebut game kedua dengan skor telak 21-11 dan menutup game ketiga dengan 21-19. Dengan kemenangan Marwan dan Aisyah, terciptalah All Indonesian Final di nomor ganda campuran Al Ain Masters 2025. Ini artinya apapun hasil final nanti, medali emas sudah pasti untuk merah putih. Sungguh pencapaian yang membanggakan. Ini menunjukkan dominasi dan regenerasi ganda campuran Indonesia berjalan dengan sangat baik. Dejan Bernardine dan Aisyah Salsabila Putri Pranata adalah bukti nyata bahwa kita tidak pernah kehabisan talenta-talenta hebat di sektor ini. Namun di sisi lain, ada sedikit kabar kurang baik dari nomor tunggal putri. Kiara Marvella Handoyo yang kemarin tampil mengejutkan dengan mengalahkan unggulan pertama, harus terhenti langkahnya di semifinal. Ya, sangat disayangkan. Runner-up kejuaraan dunia junior 2023 itu harus mengakui keunggulan wakil India, Sriyansi Vali Shetty. Kiara kalah 2 game langsung dengan skor yang cukup jauh, 11-21 dan 12-21. Perjalanan yang luar biasa dari Kiara, meskipun harus terhenti, dia sudah menunjukkan potensi besarnya. Kita beralih ke ganda putra, di sini Indonesia juga sudah memastikan satu tempat di final. Akan ada derby merah putih di semifinal. Benar sekali, pasangan Raymond Indra dan Nicholas Joaquin akan berhadapan dengan rekan mereka, Muh Putra Erwiansyah dan Daniel Edgar Marvino. Pemenang dari laga ini akan melaju ke final.
Calon lawan mereka di final adalah pemenang dari pertandingan antara pasangan India Hariharan Karunakaran dan MR Arjun melawan pasangan Singapura Engkyat Wesleikoh dan Junsuke Kubo. Peluang untuk menambah gelar dari ganda putra sangat terbuka. Jadi dari Al Ain Masters 2025 ini, kita sudah mengamankan satu gelar dari ganda campuran dan punya peluang besar di ganda putra. Ini adalah hasil yang sangat positif bagi bulu tangkis Indonesia di panggung internasional. Tentu saja, kita doakan yang terbaik untuk para atlet kita yang akan berlaga di final. Semoga mereka bisa memberikan penampilan maksimal dan membawa pulang lebih banyak gelar juara ke tanah air. Amin. Jangan lupa untuk terus mendukung perjuangan para pahlawan olahraga kita. Saksikan terus update selanjutnya hanya di channel ini. Tetap semangat Indonesia! Pastikan satu tiket final Al Ain Masters 2025, Dejan Ferdinansyah dan Bernadine Anindya Putri Wardana siap bertarung dalam perang saudara melawan rekan senegaranya. Para pecinta bulu tangkis tanah air kembali dibuat tegang. Kali ini dari ajang Al Ain Masters World Tour Super 100 di Abu Dhabi. Benar sekali, pasangan ganda campuran kita, Dejan Ferdinansyah dan Bernadine Anindya Putri Wardana, baru saja memastikan langkah mereka ke babak 4 besar. Tapi kemenangannya tidak mudah ya. Mereka harus bertarung habis-habisan melawan wakil Jerman, Marvin Seidel dan Nguyen Thuc Phuong. Tepat, pertandingan berjalan sangat ketat. Dejan dan Bernadine bahkan sempat kehilangan game pertama dengan skor 19-21. Wah, sempat tertinggal rupanya. Ini yang membuat para penonton di rumah ikut menahan napas. Bagaimana dengan game kedua? Di game kedua, mereka berhasil bangkit. Permainan cepat dan serangan-serangan tajam dari Dejan yang dikombinasikan dengan penempatan bola akurat dari Bernadine membuat lawan kewalahan. Dan mereka berhasil merebut game kedua. Skornya pun sama ketatnya, 21-19. Ini menunjukkan mental juara mereka. Setuju, tidak panik saat tertinggal dan bisa membalikan keadaan. Di game penentuan, game ketiga, mereka tampil lebih percaya diri. Sepertinya mereka sudah menemukan ritme permainan terbaiknya di game ketiga ya. Betul, mereka terus menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi pasangan Jerman untuk mengembangkan permainan. Akhirnya mereka menutup game ketiga dengan skor 21-17. Kemenangan yang luar biasa, perjuangan yang patut diacungi jempol. Tapi kejutan tidak berhenti sampai di situ kan? Ini dia yang paling menarik. Di babak semifinal, Dejan dan Bernadine akan berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri. Perang saudara kembali terjadi. Siapa yang akan mereka hadapi? Mereka akan melawan Zaidan Arafi Awal Nabawi dan Jessica Maya Rismawardani yang juga berhasil lolos ke semifinal. Ini artinya satu piket final Al Ain Masters 2025 sudah pasti menjadi milik Indonesia. Tepat sekali. Zaidan dan Jessica sendiri melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Swedia, Philip Karlberg dan Tilda Sjöö. Dan mereka menang dengan cukup mudah ya. 2 game langsung, 21-13 dan 21-12. Betul, performa yang sangat solid dari Zaidan dan Jessica. Ini akan menjadi pertandingan semifinal yang sangat menarik untuk ditonton. Di satu sisi ada Dejan dan Bernadine yang baru saja melewati pertarungan sengit. Di sisi lain, ada Zaidan dan Jessica yang sedang dalam kondisi puncak. Keduanya pasti akan berjuang mati-matian untuk bisa melaju ke babak final. Tapi yang jelas kita sebagai pendukung Indonesia sudah bisa tersenyum. Selain di nomor ganda campuran, ada kabar baik juga dari nomor tunggal putri kan? Ya benar, tunggal putri kita, Kiara Marvella Handoyo membuat kejutan besar dengan menyingkirkan unggulan pertama dari Malaysia, Kei Letshana. Wow, kemenangan yang fantastis. Kiara menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-14. Performa yang sangat matang dari Kiara. Dia berhasil mengontrol permainan dan tidak gentar menghadapi pemain yang lebih diunggulkan. Di semifinal, Kiara akan bertemu dengan siapa? Kiara akan berhadapan dengan wakil dari India, Shriyanshi Valishetty. Peluang untuk menciptakan final sesama pemain Indonesia di tunggal putri juga masih terbuka. Semoga Kiara bisa melanjutkan tren positifnya dan melaju ke final. Ini menjadi pekan yang sangat baik bagi bulu tangkis Indonesia di Al Ain. Kita doakan yang terbaik untuk semua wakil Indonesia yang berlaga. Semoga mereka bisa membawa pulang gelar juara. Jangan lupa untuk terus mendukung perjuangan para atlet kita. Saksikan pertandingan semifinal Al Ain Masters 2025 besok. Pasti, mari kita kirimkan energi positif untuk para pahlawan olahraga kita. Indonesia bisa!
Kemenangan kilat pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolas Joaquin di Al Ain Masters 2025 mengejutkan dunia bulu tangkis, membuka jalan sapu bersih bagi tim Indonesia di nomor ganda campuran. Selamat datang kembali di kanal kami, para pecinta bulu tangkis. Hari ini kita punya berita yang benar-benar menggelegar dari Al Ain Masters 2025. Tepat sekali, sebuah kemenangan yang bisa dibilang secepat kilat dari pasangan ganda putra Indonesia kita, Raymond Indra dan Nicolas Joaquin. Mereka berhasil menembus perempat final setelah pertandingan yang sangat singkat. Betul, dan ini bukan sembarang kemenangan. Ini adalah sebuah pernyataan. Raymond dan Joaquin yang datang sebagai pasangan non-unggulan menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Mari kita bedah pertandingannya. Mereka melawan pasangan dari Denmark, Mathias Christiansen dan Frederik Søgaard. Di atas kertas, pasangan Denmark sedikit lebih diunggulkan, mengingat pengalaman mereka di sirkuit Eropa. Namun, apa yang terjadi di lapangan benar-benar di luar dugaan. Sejak poin pertama, Raymond dan Joaquin langsung tancap gas. Mereka tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawan untuk mengembangkan permainan. Saya melihat statistik pertandingannya dan itu luar biasa. Game pertama selesai hanya dalam waktu 12 menit dengan skor 21-9. Itu dominasi total. Raymond dengan smash-smash kerasnya dan Joaquin dengan permainan net yang sangat cermat. Benar sekali, Joaquin benar-benar menjadi dirijen di depan net. Penempatan bolanya sangat akurat membuat Christiansen dan Søgaard mati kutu. Mereka sepertinya tidak siap dengan kecepatan dan agresivitas pasangan Indonesia. Dan di game kedua ceritanya tidak banyak berubah. Pasangan Denmark mencoba mengubah strategi, bermain lebih sabar dengan rally-rally panjang, tapi Raymond dan Joaquin sudah siap, pertahanan mereka sangat solid. Saya ingat ada satu rally di pertengahan game kedua, sekitar 30 pukulan. Itu adalah momen krusial. Pasangan Denmark sudah hampir mendapatkan poin, tapi Raymond melakukan penyelamatan gemilang di belakang garis dan Joaquin langsung menyambarnya di depan net. Poin itu sepertinya mematahkan semangat lawan. Setelah itu, mereka membuat banyak sekali kesalahan sendiri. Skor akhir di game kedua adalah 21-11. Total durasi pertandingan hanya 28 menit. Kurang dari 30 menit untuk sebuah pertandingan di babak kedua turnamen Super 500. Ini benar-benar performa yang luar biasa dari Raymond Indra dan Nicolas Joaquin. Mereka bermain tanpa celah. Kemenangan ini tidak hanya membawa mereka ke perempat final Al Ain Masters 2025, tapi juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi lawan-lawan mereka selanjutnya. Mereka mengirim pesan, kami datang untuk menang. Dan jangan lupa, ini juga menjadi pemicu semangat bagi wakil Indonesia lainnya, terutama di nomor ganda campuran, di mana kita punya peluang besar untuk melakukan sapu bersih. Betul sekali, dengan kemenangan ini momentum ada di pihak tim Indonesia. Kita punya 3 pasangan ganda campuran yang juga berhasil melaju ke perempat final. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih semua gelar di nomor ini. Pasangan ganda campuran Indonesia memang sedang dalam performa terbaik mereka. Sebut saja Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emanuele Wijaya yang juga menang dengan cukup meyakinkan. Rinoval Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari juga tidak mau ketinggalan. Mereka menunjukkan permainan yang sangat matang. Dan yang terakhir ada Rehan Novalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati yang juga tampil solid. Jadi kemenangan Raymond dan Joaquin ini seperti membuka gerbang. Ini adalah suntikan moral yang luar biasa. Jika ganda putra non-unggulan bisa tampil sedominan ini, maka para unggulan di ganda campuran pasti lebih termotivasi. Saya setuju, ini adalah efek domino yang positif. Atmosfer di dalam tim Indonesia pasti sedang sangat bagus. Pelatih dan ofisial pasti bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh para atlet. Kembali ke Raymond dan Joaquin, di perempat final mereka akan menghadapi lawan yang lebih berat. Kemungkinan besar adalah pasangan unggulan dari Tiongkok atau Jepang. Ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya. Tapi, dengan performa seperti ini mereka tidak perlu takut. Jika mereka bisa mempertahankan level permainan, fokus, dan agresivitas seperti di babak kedua, apapun bisa terjadi. Mereka punya potensi untuk membuat kejutan lebih lanjut. Kunci bagi mereka adalah konsistensi. Seringkali pemain muda menunjukkan permainan brilian di satu pertandingan, tapi kemudian anti klimaks di pertandingan berikutnya. Semoga Raymond dan Joaquin bisa menjaga momentum ini. Kita semua berharap begitu. Ini adalah angin segar bagi regenerasi ganda putra Indonesia. Setelah era The Minions dan The Daddies, kita butuh pahlawan-pahlawan baru. Raymond Indra dan Nicolas Joaquin bisa menjadi jawabannya. Dan kemenangan ini juga menjadi bukti bahwa program pelatnas berjalan dengan baik. Kombinasi pemain senior dan junior, serta strategi yang tepat dari pelatih mulai membuahkan hasil yang manis. Soji para pecinta bulu tangkis, jangan sampai ketinggalan pertandingan perempat final Al Ain Masters 2025. Dukung terus perjuangan Raymond Indra dan Nicolas Joaquin, serta semua wakil ganda campuran Indonesia yang berjuang untuk sapu bersih gelar.
Ini akan menjadi perjalanan yang sangat menarik. Akankah Raymond dan Joaquin melanjutkan kejutan mereka? Akankah ganda campuran Indonesia berhasil menyapu bersih semua podium? Kita nantikan bersama. Tetap dukung Merah Putih dimanapun dan kapanpun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason.